Standing here in an empty room, I saw you there and my blood ran cold. Take me back to the long September, don't know how I ever let you go. I was young, didn't know about love, you what couldn't get enough. Gave my heart to another lover, don't know how I ever let you go. Find me another place and time, if only you were mine. But I'm already someone else's baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya? Iya. Oke. Gimana? Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah, harus semangat meskipun ini sudah siang. Tetap semangat dan pastinya sudah siap untuk ikut pelajaran kimia hari ini. Siap ya? Siap. Oke. Kita kelas hadir semua hari ini? Iya, Pak. Alhamdulillah semuanya hadir. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, karena segala sesuatu yang baik itu harus diawali dengan doa. Sahrul, pimpin teman-temannya untuk doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih Sahrul. Pak, Baik, nah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ketika Anda masih kelas 10, itu kita sudah pernah mempelajari materi reaksi redox. Di situ sudah dibahas konsep-konsep reaksi redox. Nah, kira-kira ada yang masih ingat tidak konsep reaksi redox itu? Jadi konsepnya itu kan dibagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Yang ketiga berdasarkan peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, kira-kira ada yang masih ingat konsep redox berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron? Apa itu reduksi? Mengikat elektron. Ya, mengikat elektron. Tepuk tangan untuk Nona Tina. Reduksi mengikat elektron, jadi peristiwa pengikatan elektron oleh suatu unsur atau senyawa. Nah, kalau reduksi sudah mengikat, yang pastinya oksidasi adalah melepaskan elektron. Baik, nah coba kalian sebutkan contoh-contoh reaksi redoks yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa? Ayo. karat pada besi. Ya, karat pada besi. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Fijra. Karat pada besi. Ada lagi selain karat pada besi? Ya, pembakaran. Betul sekali. Ya, jadi contohnya itu perkaratan pada besi, kemudian peristiwa pembakaran. Nah, sebagai contoh, untuk bentuk persamaan reaksinya, itu yang pertama kita lihat peristiwa pembakaran gas metana. Ini merupakan persamaan reaksi kimianya, bentuk persamaan reaksi kimia, yaitu CH4 mengikat O2 akan menghasilkan CO2 tambah H2O. Baik, nah menurut kalian bentuk persamaan reaksi kimia dari reaksi pembakaran yang sudah ada pada layar ini, apakah sudah setara atau belum? Belum. Ya, belum. Nah, karena pada dasarnya
Menyetarakan suatu persamaan reaksi itu artinya kita menyeimbangkan, kita menyamakan jumlah atom-atom baik pada ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, sekarang kita hitung sama-sama. Untuk jumlah atom C ini di ruas kiri ada 1, kanan ada 1, berarti sudah seimbang. Ya, sudah seimbang atau setara. Nah, sekarang kita hitung jumlah atom hidrogennya atau atom H-nya. Atom H di ruas kiri ada 4, ruas kanan ada 2. Nah, ini kan belum setara. Ini ibaratnya kalau kita naik perahu itu jumlahnya 6 orang, 4 di sebelah kiri, 2-nya di sebelah kanan. Pastinya tidak ada keseimbangan. Ya? Iya, Pak. Oleh karena itu harus kita buat seimbang. Dengan cara apa? Dengan cara jumlah antara ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Nah, sekarang yang kurang atom H itu pada ruas kanan. Ya? Iya, Pak. Nah, sehingga untuk menyamakan jumlah atom H, kita bisa menambahkan berapa? Menambahkan? Ya, benar, 2 pada koefisien H2O. Jadi 2 dikalikan 2 dapatnya 4. Bagaimana dengan persamaan reaksi redoks yang rumit? Apakah menyetarakannya itu sama seperti reaksi sederhana seperti pembakaran? Tentu tidak. Ya? Untuk menyetarakan reaksi redoks yang rumit, maka kita memerlukan atau kita menggunakan metode setengah reaksi. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi dengan kompetensi dasarnya yaitu menyetarakan persamaan reaksi redoks. Untuk kompetensi dasar 3.3, 4.3 yaitu menentukan urutan kekuatan pengoksidasi atau pereduksi berdasarkan data hasil percobaan. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL), peserta didik diharapkan dapat mengaitkan konsep serah terima elektron untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi atau ion elektron pada reaksi suasana asam dan reaksi suasana basa secara benar melalui kegiatan diskusi dan kajian literatur jika diberi persamaan reaksi. Nah, jadi sebentar ini kita akan melakukan diskusi kelompok, ya? Kita melakukan diskusi kelompok untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks. Nah, sekarang coba kalian analisis 2 persamaan reaksi berikut. Setelah menganalisis 2 persamaan reaksi di atas, coba kalian simpulkan reaksi manakah yang sudah setara. Reaksi 1 atau reaksi 2? Ya, reaksi 1, betul sekali. Reaksi 1 sudah setara. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Jadi ini LKPD-nya, ini merupakan bahan diskusinya ya. Pak. Di dalam LKPD itu sudah terdapat beberapa soal. Tugas kalian itu adalah melakukan diskusi untuk menyelesaikan soal-soal yang tertera pada LKPD. Nah, di situ untuk persamaan reaksi redoksnya itu nanti disetarakan. Itu ada 2. Ada persamaan reaksi redoks. Yang pertama itu dalam suasana asam, yang kedua dalam suasana basa. Nah, jadi Bapak Guru akan memberikan tugas untuk kelompok 1 dan 2. Kalian dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks itu untuk suasana asam. Sedangkan kelompok 3 dan 4 itu suasana basa. Nah, sebelum melakukan diskusi dalam menyelesaikan LKPD, silakan kalian simak video penjelasan berikut.
pencitraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi, ada dua suasana. Untuk yang pertama ini kita akan bahas untuk yang suasana asam terlebih dahulu. Pada suasana asam, pencitraan reaksi redoks, tahap yang pertama yang harus dilakukan adalah setarakan atom setelah reaksi dipecah menjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Sebagai contoh misalkan begini, ada suatu reaksi Cr2O7 2- ditambah C2O4 2- menghasilkan Cr3+ ditambah dengan CO2. Tetapi kalau misalkan kalian lupa bagaimana reduksi dan oksidasinya, tidak perlu dipusingkan dengan hal itu. Jadi dari reaksi ini untuk memecahnya, ya, misalkan di sini ada Cr2O7, ini di sebelah kanan atau produknya itu yang ada Cr-nya cuma di Cr3+. Maka setengah reaksi yang pertama adalah dari Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Sementara yang C2O4 2- ini yang ada unsur C di sebelah kanan hanya di CO2. Maka yang C2O4 2- ini berubahnya menjadi CO2 ini untuk pemecahan reaksinya. Setelah menyimak video pembelajaran yang baru saja ditampilkan, maka selanjutnya kalian mencari referensi lain melalui bahan ajar yang sudah saya bagikan lewat grup WA, kemudian juga melalui media Android yang sudah dibagikan. Saatnya setiap kelompok melakukan presentasi terkait hasil diskusinya masing-masing. Dimulai dari kelompok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahul Gunawan Putero. Kami berdua di sini perwakilan dari kelompok 4 untuk membaca hasil presentasi kami. Kami mendapatkan reaksi pada suasana basah. Reaksi Zn tambah NO3- menghasilkan 2N2+ ditambah N2. Langkah pertama, setarakan atom O setelah reaksi dipecah. Zn menghasilkan Zn 2+, 2NO3- menghasilkan N2. Oke, mungkin itu saja sedikit presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Itu merupakan hasil presentasi dari kelompok 4. Jika ada yang belum dipahami atau yang belum dimengerti, silakan ditanyakan kepada kelompok 4. Dari kelompok 1, 2, dan 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah, pada langkah keempat, berapakah nilai elektron pada Zn? Sekian pertanyaan saya. Jumlah elektron atau muatan yang dimiliki Zn di ruas kiri adalah 0, sehingga di ruas kanan ditambahkan 2 elektron atau setara dengan ruas kiri. Oke. Bisa dipahami kelompok 2? Bisa, Pak. Kita berikan aplaus, luar biasa. Adapun persamaan reaksinya adalah Zn tambah NO3- menghasilkan Zn 2+ ditambah N2. Nah, pada dasarnya sama seperti suasana asam. Ya, Pak. Ya? Nah, langkah yang pertama di sini adalah kita bisa memecahkan persamaan reaksi redoks yang ada menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Kita bisa memecahkannya dulu, ya. Ya, Pak. Untuk pemecahannya itu kita bisa melihat atom yang sama pada kedua ruas, ya. Sehingga pada setengah reaksi yang pertama itu Zn, setengah reaksi yang pertama adalah Zn menjadi Zn2+ ini. Ya, setengah reaksinya. Zn menjadi Zn2+. Nah, setengah reaksi yang kedua NO3- menjadi NO2 jadi ini. Itu merupakan sedikit penjelasan terkait bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi. Maka selanjutnya siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Kesimpulan saya di sini adalah reaksi redoks yang setara adalah reaksi yang jumlah atom-atom dan jumlah muatan baik pada ruas kiri maupun ruas kanan sudah sama atau seimbang.
Guru mau meminta komentar dari kalian terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kita akan melakukan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan sedikit komentar tentang pembelajaran kita hari ini. Oke, ini mungkin pertama kalinya kita belajar menggunakan teknologi. Menurut saya pembelajaran seperti ini sangat bagus karena membuat kita menjadi gampang paham tentang apa yang diberikan oleh guru. Cukup? Iya, Pak. Terima kasih Sahrul atas komentarnya. Kita berikan aplaus. Selanjutnya perlu Pak Guru informasikan kepada kalian semua bahwa pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi sel volta. Nah, untuk mengakhiri proses pembelajaran hari ini, Pak Guru minta perwakilan dari kalian untuk bisa memimpin doa. Kita mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa, membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih Sahrul sudah Sama memimpin Pak. doa. Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam